kami bersalawat. Itu menunjukkan bahwa lafaz salawat tidak boleh kita membuat-buat sendiri. Itu menunjukkan hendaknya kita bersalawat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pernahkah Anda mendengar Umar bin Khattab membuat salawat sendiri namanya salawat Umariyah? Atau Utsman bin Affan membuat salawat sendiri namanya salawat Utsmaniyah? Atau Zaid bin Thabit, seorang penyair terkenal, membuat salawat sendiri namanya... Mohon maaf Ustadz, ente yang mengatakan atau berpendapat bahwa membaca sholawat dengan bikinan sendiri itu tidak boleh, itu ikut pendapat ulama salaf yang mana? Karena dari keterangan yang kami dapatkan, ulama salaf itu banyak yang membuat sholawat sendiri, banyak yang membuat sholawat sendiri kemudian dibaca, bahkan diajarkan kepada masyarakat. Lalu ente mengatakan bahwa membaca sholawat bikinan sendiri yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi itu tidak boleh. Ini pendapat ini ikut ulama salaf yang mana Ustadz? Bahkan Syekh Ibnu Taimiyah, syekhnya ente, ulamanya ente juga membikin dan membuat sholawat sendiri kemudian dibaca yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang pernyataan Wahabi atau pendapat Wahabi yang mengatakan bahwa ketika kita membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus membaca sholawat sesuai dengan apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh membuat sholawat sendiri. Karena kalau kita membuat sholawat sendiri berarti kita mengamalkan sholawat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, dan itu adalah perkara baru di dalam agama. Kalau perkara baru di dalam agama berarti bid'ah, kalau bid'ah berarti sesat, kalau sesat masuk neraka. Pendapat Wahabi atau celoteh Ustadz Wahabi ini yang mengatakan bahwa ketika kita membaca sholawat maka harus membaca sholawat sesuai dengan apa yang pernah dibaca oleh Nabi, tidak boleh membuat sendiri. Ini tidak sesuai dengan pemahaman ulama salaf, tidak sesuai dengan ajaran ulama salaf. Karena ternyata ulama salaf membuat sholawat sendiri. Ketika membaca sholawat, ingin membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ulama salaf mulai dari para sahabat sampai kepada ulama salaf setelahnya membuat sholawat sendiri, misalnya Sayyidina Ali dan lain sebagainya. Adapun sholawat yang diajarkan atau yang pernah dibacakan oleh Rasulullah kepada para sahabat adalah sebagaimana berikut menurut hadis-hadis sahih, dan ternyata siwat sholawatnya antara satu riwayat dengan riwayat yang lain ada sedikit perbedaan. Sholawat ini kemudian dikenal dengan sholawat Ibrahimi. Menurut para ustadz Wahabi, kaum Wahabi, syekh Wahabi, ketika kita membaca sholawat kepada Rasulullah maka harus menggunakan siwat atau menggunakan kalimat yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, atau harus membaca sholawat dengan siwat sholawat Ibrahimi. Misalnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad ila akhirih. Sedangkan menurut ulama ahlus sunnah wal jamaah, ketika kita ingin membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana perintah dari Allah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad, kita bebas memilih siwat seperti apa saja. Kita boleh bersalawat dengan kalimat seperti apa saja. Yang penting di dalam kalimat tersebut adalah kalimat salawat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Syekh Jamal di dalam kitab Hasyatul Jamal. Beliau mengatakan bahwa wayam bagi antahsulah bi ayyi siwatin kanat, dan seyogyanya membaca selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa dilakukan, boleh dilakukan dengan siwat apa saja, dengan kalimat yang mana saja. Wa maklum
anna afdhalas siwari as-siwatul ibrahimiyatu, dan sudah maklum bahwa sesungguhnya paling utamanya siwatnya sholawat, paling utamanya kalimat sholawat adalah siwat Ibrahimi atau salawat Ibrahimiyah. Intinya menurut Syekh Al-Jamal, ketika kita ingin berselawat kepada Rasulullah di luar sholat, maka boleh-boleh saja kita melakukan sholawat atau membaca sholawat dengan kalimat yang seperti apapun, dengan siwat yang manapun. Yang terpenting di situ adalah membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kalau kita membaca sholawat dengan sholawat Ibrahimi itu lebih utama, begitu kata Syekh Al-Jamal. Maka sekali lagi saya sampaikan bahwa perkataan Wahabi yang mengatakan tidak boleh membaca sholawat kecuali dengan sholawat yang pernah diajarkan oleh Nabi, pendapat ini bukan ajaran salaf, karena ternyata ulama salaf membuat sholawat sendiri yang tidak pernah diajarkan, tidak pernah dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mengajarkan sholawat kepada umat manusia, kepada masyarakat, dan sholawat ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali. Misalnya disebutkan dalam kitab Majma' Az-Zawaid an Salamah dari Salamah, qala kana Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yu'allimu an-nasa as-shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada manusia sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, Sayyidina Ali berkata, ini sholawatnya, Allahumma dayyihal madhuwat wa bar al-masbukat wa jabbaral qulub ila akhirih. Jadi sholawatnya ini agak panjang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Ausat wa Salamah dan Salamah, dan wa baqiyatu rijalihi rijalus sahih, dan sisa rawinya adalah rawi yang sahih. Adapun selawat yang diajarkan oleh Sayyidina Ali yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana berikut. Allahumma dahiyal madhuwat ila anqal ij'al syara'ifa shalawatika wa nawamiya barakatika. Ini adalah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali membuat selawat sendiri. Berarti faham Wahabi, pendapat Wahabi yang mengatakan tidak boleh membuat selawat sendiri, pemahaman ini, pendapat ini bukan pendapat ulama salaf, bukan pendapat para sahabat, karena sahabat Rasulullah ternyata membuat selawat sendiri. Ternyata yang membuat selawat sendiri itu bukan hanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tetapi juga sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Misalnya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu sebagaimana dikutip atau disebutkan dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, bahwa Ibnu Mas'ud itu juga membuat sholawat sendiri, bahwa sholawat Ibnu Mas'ud adalah sebagaimana berikut. Allahumma ja'al salawatika wa rahmataka ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Muhammadin abdika wa rasulika ila akhirih. Jadi ini adalah sholawat yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud, dan sahabat Ibnu Mas'ud ini membuat sendiri. Ternyata ulama salaf setelah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Syekh Hasan Al-Basri juga membuat sholawat sendiri. Dijelaskan wa anil Hasan huwa al-Basri annahu kana idza shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Hasan Al-Basri, yaitu ketika dia membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqul, Al-Hasan Al-Basri ini berkata, Allahumma ja'al salawatika wa barakatika ala Ahmad kama ja'altaha ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini adalah sholawat yang dibikin atau yang dibuat oleh Syekh Hasan Al-Basri, salah satu ulama salaf, dan ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, jika ada para Wahabi mengatakan bahwa kita tidak boleh membaca atau membuat sholawat sendiri, ini bukan pendapat ulama salaf, tetapi pendapat Wahabi
yang tekstualis, tidak banyak baca tetapi sok tahu. Dan ternyata sholawat bikinan atau buatan Syekh Hasan Al-Basri itu tidak hanya satu, juga disebutkan di dalam kitab Asy-Syifa. Wa kana Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri yaqul, berkata, man arada ayyashribah bil ka'sil awfa min haudil Mustafa, barang siapa yang ingin minum dengan gelas dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyakul, maka bacalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa syarihi wa ansorihi ila akhirih. Ini adalah selawat yang dibikin oleh Syekh Hasan Al-Basri. Jika misalnya membuat selawat, membikin selawat sendiri itu enggak boleh, berarti Syekh Hasan Al-Basri membuat sesuatu yang tidak boleh atau bid'ah. Ulama salaf berarti berbuat bid'ah. Al-Imam At-Tabari, salah satu ulama salaf, di dalam kitab tafsir At-Tabari, beliau juga membuat atau membikin selawat sendiri. Beliau menulis dalam kitab tafsir At-Tabari, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama azka salawatihi wa afdhala salamihi wa atamma tahiyyatihi. Ini adalah selawat bikinan dari Al-Imam At-Tabari dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Syekh Ibnu Taimiyah, syekhnya Wahabi, ulamanya Wahabi atau imamnya Wahabi, juga membuat dan membikin selawat sendiri sebagaimana terdapat di dalam kitab Al-Qawaid An-Nuraniyah Al-Fiqhiyah. Qala Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Amil Al-Qutwah, Syekh Imam, maksudnya di sini selanjutnya itu adalah Ibnu Taimiyah Al-Harrani, berkata, alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin. Ini adalah bacaan selawat bikinan dari Syekh Ibnu Taimiyah, ulama Wahabi. Jika misalnya membuat selawat sendiri nggak boleh, berarti Syekh Ibnu Taimiyah, imamnya Wahabi, adalah melakukan sesuatu yang tidak boleh, melakukan sesuatu yang bid'ah. Baiklah teman-teman, kami ucapkan terima kasih banyak atas supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.